Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa Sangaji TV yang dirahmati oleh Allah, marilah pertama-tama kita memanjatkan rasa tasyakur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa thalabul ilmi, mengkaji ilmu, dan pada kesempatan kali ini nanti kita akan belajar tentang tema bahagia menyambut Ramadan. Kemudian sholawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita harapkan syafaatnya. Pemirsa Sangaji TV yang dirahmati oleh Allah, dengan sukacita dan penuh kebahagiaan kita menyambut Ramadan yang akan datang pada tahun ini, yakni dalam tahun Hijriah 1446 Hijriah. Kewajiban puasa Ramadan adalah kewajiban yang kita tunggu-tunggu dengan perasaan bahagia. Karena di dalam bulan Ramadan terdapat banyak sekali keutamaan yang tidak terdapat di bulan-bulan lainnya. Lalu apa dalil yang mewajibkan kita untuk berpuasa Ramadan? Di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu sekalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu sekalian bertakwa. Dari dalil tersebut kita mendapatkan perintah untuk berpuasa agar kita menjadi hamba Allah yang takwa. Tentu kita menyambutnya dengan bahagia. Di beberapa masyarakat terdapat praktik-praktik baik untuk menyambut Ramadan. Di antaranya memasuki bulan Ramadan, orang kemudian beramai-ramai, berbondong-bondong melakukan hal-hal yang itu terkait dengan kebersihan, baik itu di lingkungan tempat ibadah seperti masjid, musola, juga bahkan di tempat-tempat masyarakat berkumpul seperti di lingkungan sosial maupun di rumah-rumah mereka sendiri untuk menyambut Ramadan dengan sukacita. Tradisi ini saya kira praktek baik yang berdasarkan nilai dan ajaran agama, karena Rasulullah bersabda, man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'alan niron. Barang siapa yang bersukacita atau bergembira dengan datangnya bulan Ramadan, maka Allah mengharamkan jasadnya atau tubuhnya masuk ke dalam api neraka. Tentu hal ini menyemangati kita bersama, karena keutamaan Ramadan kita menyambutnya dengan penuh sukacita, karena ini berdasarkan perintah dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain itu kita juga punya praktik baik di dalam menyambut Ramadan, yakni kita berziarah ke makam para ulama, kemudian ke makam orang tua kita atau keluarga, juga ke para leluhur dalam rangka tawasul. Karena ini juga diperintahkan oleh Allah di dalam surat Al-Maidah ayat 35 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Ayat ini jelas sekali memerintahkan kepada kita agar selain kita diperintahkan untuk takwa, kita juga diminta untuk berwasilah, meneladani apa yang sudah dilakukan oleh para leluhur kita, termasuk bagaimana para leluhur kita mengajarkan kepada kita untuk menaati perintah agama dengan memberikan ilmu kepada kita oleh ulama-ulama kita. Sehingga keteladanan ini perlu kita lanjutkan dengan cara berziarah ke makam-makam beliau, selain untuk bertawasul juga untuk kemudian kita meneladani kehidupan para alim, juga tentu orang tua kita.
yang sudah banyak mengajarkan ilmu tentang kebijaksanaan kepada kita semua. Kita juga punya praktik baik ketika menghadapi Ramadan atau menyambut Ramadan, yakni seringkali kita melakukan saling bermaaf-maafan. Apakah ada dalilnya, apakah ada perintahnya? Tentu ini punya dasar dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah ketika kita memasuki bulan Ramadan, bagaimana agar kita tidak punya beban dosa atau kesalahan kepada sesama manusia. Karena kalau kita beribadah kemudian kita masih mempunyai tanggung jawab atau beban yang itu terkait dengan urusan dengan sesama Bani Adam atau hukukul Bani Adam, maka ini akan menjadi beban kita ketika memasuki Ramadan. Sehingga Rasulullah pernah berpesan dan bertanya kepada sahabat agar kita tidak termasuk orang yang bangkrut atau rugi dengan amal kita. Rasulullah pernah bertanya, wahai sahabat, tahukah kamu siapakah orang yang merugi atau orang yang muflis? Sahabat menjawab, orang yang rugi atau orang yang bangkrut adalah orang yang man la dirhamalahu, orang yang tidak punya harta benda, kata para sahabat. Lalu ada yang menyampaikan juga mala mata alahu, orang yang tidak punya uang atau orang tidak punya harta benda. Kemudian apa kata Rasulullah? Orang yang bangkrut pada hari kiamat bukanlah orang yang tidak punya harta benda atau tidak punya uang, tetapi orang yang bangkrut adalah mayyati yaumal qiyamati, orang yang datang pada hari kiamat bisolatihi, dia sholat, wa bisyamihi, dia puasa, wa bizakatihi, dia berzakat, tetapi dia bangkrut. Karena apa? Karena ternyata ketika amalnya banyak, orang tersebut masih memiliki tanggung jawab atau beban kesalahan kepada sesama manusia. Karena begitu dihitung amalnya, baik itu sholatnya, puasanya, zakatnya, ada orang yang datang bahwa menyampaikan kalau orang yang beramal soleh tadi, berpuasa, kemudian sholat juga zakat, itu ternyata berbuat dolim kepada orang tersebut. Di hadis itu disebutkan dengan redaksi qad syatama hadza wa syatama hadza, dia menghinaku, mengejekku. Kemudian juga di hadis tersebut disebutkan qad qadhafa hadza, dia memfitnah saya. Kemudian juga ada qad daraba hadza, memukul. Kemudian qad akala mali hadza, dia memakan hartaku. Jadi berbuat kedoliman kepada orang lain itu bisa menyebabkan kita menjadi orang yang merugi meskipun kita sholat, puasa maupun berzakat. Sehingga ketika amal kita dihitung dan kemudian banyak orang yang merasa terdolimi, maka amal kita bisa pahalanya diberikan kepada orang yang kita dolimi. Ketika pahala kita sudah habis, bisa kemudian apa yang menjadi dosa dari orang yang kita dolimi itu diberikan kepada kita, sehingga kemudian kita dilemparkan kepada api neraka atau tsumma turiha finnar, dilemparkan ke dalam api neraka. Pemirsa Sangaji TV yang dirahmati oleh Allah, tentu kita tidak ingin masuk di dalam bulan Ramadan dalam kondisi kita masih punya kesalahan, punya hal yang bisa mendolimi orang lain, sehingga kita diminta untuk bermaaf-maafan agar kita memasuki bulan Ramadan benar-benar dalam kondisi yang kita bersih, sehingga kemudian bisa khusyuk dan maksimal menjalani ibadah Ramadan. Pemirsa Sangaji TV yang dirahmati oleh Allah, kita juga perlu melakukan persiapan ketika hendak memasuki bulan Ramadan. Yang pertama tentu mempersiapkan lahiriah kita, kesehatan fisik kita, jasmani kita, sehingga kalau kita bisa dalam kondisi sehat dan fit, kita bisa menjalankan ibadah puasa Ramadan dengan khusyuk dan maksimal, serta akan bisa menjalankan ibadah-ibadah yang lain dengan semangat karena kondisi kita sehat. Selain persiapan lahiriah berupa kesehatan jasmani, tentu kita juga mempersiapkan kesehatan mental kita. Karena dengan kondisi kesehatan mental yang baik, kita akan bisa menjalankan ibadah dengan tenang, dengan nyaman, dan terfokus kepada ibadah-ibadah kita. Selain lahiriah, kemudian juga mental, kita juga perlu mempersiapkan dari sisi intelektual, pengetahuan. Karena itu ketika menjelang Ramadan,
kita sudah harus mempersiapkan kira-kira apa sih yang perlu, bekal keilmuan yang perlu kita dapatkan memasuki bulan Ramadan. Apakah kita sudah paham pengertian puasa, kemudian rukun puasa, hal-hal yang membatalkan puasa, dan amalan yang itu diutamakan di dalam bulan puasa. Tentu kita harus belajar. Ini menjadi persiapan dan bekal kita ketika menyambut Ramadan dengan riang gembira. Kemudian selain dari sisi intelektual, kita juga perlu menyiapkan dari sisi spiritual, sehingga di dalam bulan Ramadan sebelum memasukinya, kita masuk di bulan Rajab sudah berlatih dengan puasa sunnah untuk meningkatkan spiritualitas kita. Termasuk juga ketika memasuki bulan Sya'ban, sehingga Rasulullah itu ketika ditanya oleh sahabat, Rasulullah, bukannya nanti pada Ramadan kita akan berpuasa sebulan penuh, tetapi kenapa Rasulullah itu di bulan Rajab sudah berpuasa, demikian juga di bulan Sya'ban. Kata Rasulullah, kenapa berpuasa di bulan Sya'ban? Karena pada bulan inilah bulan yang mulia, kita amal ibadah kita kemudian akan diangkat ke langit dan dilaporkan kepada Allah oleh para malaikat. Rasulullah menyampaikan ketika amalan kita dan catatan perbuatan kita itu diangkat ke langit dan dilaporkan kepada Allah, saya ingin dalam kondisi berpuasa. Subhanallah, teladan yang diberikan oleh Rasulullah. Padahal beliau ini adalah seorang yang terjaga dari dosa atau maksum, tetapi beliau selalu bersemangat dan ingin mendekatkan diri kepada Allah. Kita bisa meneladaninya karena beliau adalah disebutkan di dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Rasulullah itu memang memiliki karakter dan etika yang sangat agung dan mulia. Kita sebagai umatnya tentu diminta untuk mengikutinya. Pemirsa Sangaji TV yang dirahmati oleh Allah, mengapa kita juga menyambut Ramadan dengan gegap gempita? Utamanya Ramadan tahun ini karena kita bersyukur masih diberi usia panjang untuk bisa kemudian bertemu dengan Ramadan di tahun 1446 Hijriah tahun ini. Semoga kita bisa bertemu sehingga ini menjadi kebahagiaan bagi kita karena kita dipertemukan dengan keutamaan Ramadan. Di dalam hadis disebutkan kenapa Ramadan itu menjadi bulan yang mulia, karena Rasulullah menyampaikan wa atakum Ramadan syahrun mubarakun, dan telah datang kepadamu bulan yang penuh keberkahan. Karena di dalam bulan Ramadan inilah kita kalau menjalankan amal kebaikan atau amal soleh, pahalanya dilipatkan hingga disebut ziyadatul khair, penuh berkah di bulan Ramadan. Orang berlomba-lomba menghidupkan malam-malam bulan Ramadan, banyak bersedekah, banyak kemudian meningkatkan ibadahnya. Ini dalam rangka karena syahrun mubarak atau bulan yang penuh berkah. Di dalam bulan Ramadan ini juga kita diwajibkan oleh Allah untuk berpuasa. Ini menunjukkan bahwa Ramadan punya keistimewaan karena Allah tidak mewajibkan puasa di bulan-bulan yang lain. Ini menunjukkan bahwa puasa Ramadan adalah bagian dari keutamaan bulan ini. Selain diwajibkan berpuasa di bulan Ramadan juga terdapat keutamaan. Di dalam hadis ini masih dilanjutkan, di bulan ini juga tuftahu fihi abwabus samai, dibukalah pintu-pintu surga, pintu-pintu langit, sehingga ketika orang kemudian berpuasa di bulan Ramadan maka disiapkan baginya surga yang ada di langit oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain surga, di pintu-pintu surga dibuka, juga tughlaqu fihi abwabun nari, seluruh pintu neraka itu ditutup oleh Allah sehingga kita dijaga dari api neraka. Ini keutamaan yang saya kira tidak didapatkan di bulan-bulan yang lain ketika Ramadan itu tiba. Kemudian apalagi kemuliaan bulan atau keutamaan bulan Ramadan, di situ disebutkan tughallu fihi ramadatul syayatin, setan-setan dibelenggu. Karena nanti kita akan menjelaskan kenapa setan dibelenggu di dalam bulan Ramadan. Di hadis ini masih dilanjutkan, di bulan ini juga ketika kita melakukan amal kebaikan maka itu mengandung banyak pahala yang
kita dapatkan. Sehingga di bulan ini juga orang berlomba-lomba bagaimana menghatamkan Al-Quran karena pahalanya dilipatkan. Kalau di dalam hari-hari biasa satu huruf itu 10 kebaikan, maka di bulan Ramadan itu berlipat. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu asyru amsalihah. Barang siapa yang membaca satu huruf di dalam Al-Quran, maka baginya 10 kebaikan. Tentu di dalam Ramadan ini akan dilipat gandakan. Kenapa kita menyambut Ramadan dengan penuh kebahagiaan? Karena selain keutamaan itu, di dalam bulan Ramadan kita juga diberi perisai oleh Allah. Karena di dalam salah satu hadis disebutkan as-siyamu junnah. Sungguhnya puasa itu adalah perisai. Kalau tadi dikaitkan dengan setan dibelenggu, sesungguhnya karena kita diberi perisai oleh Allah sehingga kita terjaga dari dosa-dosa dan kita dijaga dari godaan setan. Karena sesungguhnya puasa itu adalah junnah. Puasa juga memiliki keistimewaan yang lain karena asyamu li, kata Allah di dalam hadis qudsi, bahwa sesungguhnya puasa itu bagiku, wa ana ajza bihi, dan saya yang akan langsung mengganjarnya. Di amal yang lain kita belum tentu ganjaran itu langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dengan puasa Allah sendiri yang kemudian akan memberikan pahalanya kepada orang yang berpuasa, karena puasa itu li, kata Allah, untukku. Lalu keutamaan apa yang bisa kita dapatkan juga di dalam bulan Ramadan selain bahwa bulan Ramadan itu bulan yang berkah, bulan Ramadan itu perisai bagi kita, juga Ramadan itu adalah pahalanya langsung dari Allah. Di dalam bulan Ramadan ketika kita menghidupkan siangnya, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di siang hari pada bulan Ramadan, maka akan diampuni seluruh dosa-dosanya yang dilakukan sebelumnya. Tidak hanya itu, ketika kita menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan, di hadis lain juga disebutkan man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kalau siangnya dosa-dosa kita juga diampuni, demikian juga ketika kita qiyamul lail pada malam bulan Ramadan, maka dosa-dosa kita juga akan diampuni. Subhanallah, banyak sekali keutamaan yang terdapat di bulan Ramadan sehingga kita gegap gempita dengan penuh sukacita mengharapkan bisa bertemu di bulan Ramadan. Selain itu, di bulan Ramadan ini juga masih ada keutamaan, yakni doa orang yang berpuasa itulah turaddu, tidak akan ditolak oleh Allah. Di dalam salah satu hadis disebutkan salasatun, ada 3 hal la turaddu da'watuhum, tidak ditolak doa-doa 3 orang tersebut. Siapakah itu? Yang pertama adalah doa al-imamul adilu, yakni doa imam atau pemimpin yang adil. Sehingga pemimpin yang adil tentu Allah akan mengabulkan seluruh permintaannya. Dan kita berharap pemimpin-pemimpin kita di negara ini adalah pemimpin-pemimpin yang adil, sehingga negara kita bisa menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, karena doa-doa pemimpin kita dikabulkan oleh Allah. Lalu apa yang kedua tentang orang yang tidak ditolak doanya, yakni orang yang berpuasa sehingga kemudian dia berbuka. Wasaimu hina yuftiru, doa orang yang berpuasa juga la turaddu, tidak ditolak oleh Allah. Sehingga mari kita upayakan ketika kita berpuasa, terutama puasa Ramadan, banyak sekali keutamaannya yang ini nanti ketika kita berdoa, Allah akan selalu mengijabahi apabila kita melakukannya dengan penuh ikhlas dan tentu dengan kebahagiaan karena kita mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan doa yang tidak tertolak yang terakhir adalah da'watul mazlumi, yakni doanya orang yang dizalimi. Hadirin pemirsa Sangaji TV yang dirahmati oleh Allah, dari berbagai keutamaan yang tadi sudah kita kaji bersama, maka kita tentu berharap di sisa usia kita ini kita bisa selalu bertemu dengan Ramadan, sehingga Rasulullah mengajarkan
doa kepada kita agar kita bisa bertemu di bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah berkah di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, dan pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan. Semoga kita semuanya bisa selalu bertemu dengan bulan Ramadan di dalam umur yang panjang dan kondisi sehat serta berlimpah keberkahan, sehingga kita bisa bermanfaat dan kehidupan kita maslahah dunia akhirat karena bahagia bertemu dengan Ramadan. Terima kasih. Apabila banyak kekurangan mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.